kerasa nih kita akan menghadapi pemilu 2024. Nah, terus gimana nih kira-kira kesiapan dari KPU-KPU yang ada di daerah-daerah Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin? Yuk kita lihat. Iya, Pak Barok, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Oke, ya Pak, kan ini kita tahu juga nih kalau pemilu 2024 udah di depan mata nih, udah deket banget. Nah, terus kita pengen tahu nih Pak, gimana kesiapan dari KPU Kabupaten Banyuasin terkait dengan pemilu 2024 ini? Yang jelas KPU Banyuasin alhamdulillah sudah siap dong dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, ya kan? Apalagi pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu yang tidak ada sebelumnya. Artinya pemilu ini pemilu yang luar biasa, di mana pemilu legislatif, pemilihan presiden sama pilkadanya digabung dalam 1 tahun. Oke. Mungkin untuk lebih anunya kita bahasnya di dalam nanti ya. Oke, boleh Pak ya? Iya, karena agak panas di sini ya. Mari. Oke Pak, siap. Masuk. Oke Pak. Ngobrol di dalam. Ngobrol di dalam kita. Oke, yuk. Ngobrol, silakan. Iya, mari. Ya, mari. Izinnya Pak. Ya, silakan. Waduh, agak adem kan kalau di dalam Pak ya. Agak adem, semriwing ya. Karena situasinya politik ini lagi panas. Jadi kalau di luar nanti gosong. Jadi cuaca ini ikut berpengaruh Pak ya sama situasi politik saat ini. Iya. Nah jadi Pak tadi kan kita bahas juga untuk kesiapan dari KPU Banyuasin sendiri. Tadi udah dijelaskan juga, udah Bapak siapkan gitu kan. Sejauh apa sampai saat ini Pak? Kesiapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai pada tahun bahkan sudah mulai tahun 2022. Sudah di launching oleh KPU RI tahapannya. Hari ini KPU sudah memasuki tahapan pencermatan DCS, ya kan? Ini pencermatan DCS. DCS itu daftar calon sementara. Nanti tanggal 4 November kita akan menetapkan DCT. Kurang lebih 518 bakal calon legislatif akan kami tetapkan untuk calon DPRD Kabupaten Banyuasin. Berarti kalau sudah penetapan dari DCT itu nggak akan ada tambahan atau pengurangan lagi gitu Pak? Nggak ada. Bahkan sudah kalau meninggal pun ataupun mengundurkan diri, meninggal saja itu sudah tidak bisa diganti lagi. Artinya nanti kalau sudah DCT ya terus meninggal orang calon legislatifnya itu tidak bisa dirubah lagi ataupun bisa diganti lagi. Cukup dicoret saja nanti di surat suaranya. Oke. Nah terus Pak, kan kalau kita lihat juga Banyuasin ini kan tata letaknya nih di mana-mana gitu Pak ya. Ada di daerah perairan, ada juga yang di sini. Itu nanti untuk proses pencoblosannya sendiri seperti apa Pak kira-kira? Pencoblosannya udah ada berarti TPS di setiap tempat gitu Pak ya? Sudah ada. Sudah kemarin KPU RI juga minta berdasarkan DCT, ya kan. Habis itu berdasarkan DCT, teman-teman PPS disuruh membuat titik koordinat penempatan TPS dan itu sudah dilaporkan, tahapannya sudah selesai. Artinya hari ini KPU sudah siap dengan peletakan TPS nanti pada saat tahun 2024. Nah, hari ini memang terkait tantangan di Kabupaten Banyuasin ini tantangannya luar biasa ya. Karena satu-satunya kabupaten yang memiliki tipologi geografis 2 alam, ya kan? Ini kalau sebangsa hewan ini kita haram dimakan karena hidup di 2 alam. Pertama adalah daratan dan perairan, ya kan? Nah ini yang memiliki tantangan adalah perairan, apalagi di bulan 2 itu mulai ada musim hujan, di mana ombak-ombak laut juga di Selat Bangka itu ombaknya agak tinggi. Nah ini juga tantangan bagi KPU Banyuasin bagaimana mendistribusikan logistiknya tepat waktu. Terkait geografis berikutnya adalah masalah memang luasan Banyuasin ini Mbak itu persis hampir seprovinsi Jawa Barat, persis.
kabupaten, satu kita di kabupaten persis dengan provinsi Jawa Barat. Itu diurusi cuma 5 komisioner, ya kan, terusan 17 staf. Nah ini juga tantangan. Mudah-mudahan terus geografisnya Banyuasin ini juga itu seperti kuning telur ya. Kuningnya Palembang, putihnya Banyuasin. Sehingga kalau kemana mau mobilisasi ini selalu kita lewat kota Palembang. Kayak misal nanti distribusi logistik di perairan itu kita dari habis packing dari kantor KPU dibawa ke Tongkang istilahnya ya. Dibawa ke Tongkang itu kita dari sini bawa ke mobil ya kan. Mobil habis itu pindah ke Tongkang di dermaga Bom Baru biasanya. Habis itu dibawa ke Tongkang. Nah, sampai kecamatan dikumpulkan lagi, dibawa ke mobil lagi untuk dibawa ke TPS-nya. Nah, habis TPS-nya ada yang bisa di mobil, bahkan habis itu motor ya kan, habis itu bahkan sampai jalan kaki. Jadi banyak ya, elemen kendaraan yang akan dipakai Kabupaten Banyuasin untuk mendistribusikan logistiknya gitu loh. Pak, terakhir sedikit menyinggung terkait mungkin ya hambatan nih Pak. Pasti setiap kegiatan tuh ada aja kan sesuatu yang mungkin menjadi penghambat yang menyulitkan kita. Kira-kira sejauh ini Pak kalau di Kabupaten Banyuasin sendiri apa nih Pak penghambat utama dalam proses persiapan dari pemilu 2024 ini Pak? Ya, hambatannya kalau di Banyuasin ya itu tadi ya, kita berbicara di Banyuasin ini pertama adalah penghambatnya adalah alam cuaca. Mudah-mudahan ini kami segera membuat rapat Forkopimda ya terkait, karena ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena anggaran di KPU ini tahunnya adalah, karena anggaran ini satu payung ya, artinya satu payung itu semua seluruh Indonesia ini sama gitu loh. Tanpa melihat geografis ya. Kayak kita dengan Prabu Mulih itu sama. Padahal Prabu Mulih berapa kecamatan, 5 apa 6 kecamatan ya, kita itu 21 kecamatan dengan model perairan kayak gini. Ini kendalanya adalah cuaca. Nah, ini membutuhkan beberapa stakeholder karena juga KPU juga terbatas ya kan. Siapa tahu kalau Forkopimda stakeholder ini bergabung untuk menyelesaikan masalah ini, maka ini akan tuntas. Keduanya adalah masalah edukasi terkait pemilih. Di Banyuasin ini rata-rata tingkat pendidikannya belum cukup baik seperti di Palembang. Artinya ada beberapa yang harus perlu diedukasi masyarakat bahwa pemilihan umum ini adalah acara pesta rakyat, acara rakyat memilih pemimpin. Jangan sampai dengan beberapa oknum menawarkan money politik lantas tergiur, akhirnya salah pilih ya kan, akhirnya pemimpin yang kita pilih juga tidak baik kayak gitu. Mungkin itu saja ya. Nah, yang lainnya insya Allah beres lah gitu. Iya, oke. Mudah-mudahan lancar Pak ya dari segi logistik dan mungkin untuk data-data dan yang lainnya Pak ya. Ya Pak, tadi kan kita juga Bapak bahas kalau ini sudah masuk di DCT tadi Pak untuk penetapan DCT. Nah, kita boleh lihat nggak nih Pak untuk data-data DCT dan mungkin DPT nih untuk data pemilihnya Pak? Boleh dong, KPU kan komisi instansi terbuka, siapa aja boleh mengakses kayak gitu. Hanya karena di KPU ini ada ada divisinya. Ini namanya divisi perencanaan dan data. Itu adanya di Pak Riki. Nanti Pak Viva silakan ke Pak Riki tanya-tanya lebih lugas, lebih lebih mendalam di sana gitu lah. Siap. Kalau gitu saya izin ke Pak Riki Pak silakan. Ya untuk mencari itu data. Siap, terima kasih ya. Saya juga terima kasih banyak ya Pak. Siap. Semoga nanti pemilu ini berjalan dengan lancar Pak ya. Siap. Oke, siap. Saya izin Pak. Siap, Pak. Riki, Pak Madon. Iya Pak, ini
kita mau tanya-tanya dikit nih Pak terkait silakan dengan masalah pemilu 2024 ini Pak. Ya. Kan ini sudah dekat nih Pak. Terus kita pengen tahu gimana untuk mungkin data-data dari pemilih ataupun dari bacaleknya sendiri untuk di Kabupaten Banyuasin ini sendiri Pak. Gimana gitu. tuh? Baik, terima kasih ya Mbak ya. Untuk data pemilih atau daftar pemilih tetap di di Kabupaten Banyuasin ini sudah kita tetapkan sejumlah 625.988. Nah ini terdiri banyak kategori, ada generasi Z, generasi X, generasi Y, baby boomers dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk DCT, nah DCT ini lagi dalam proses pencermatan untuk ditetapkan atau daftar calon tetap itu sendiri karena ini berbeda ini rezimnya berbeda atau domainnya berbeda. Oke. Nah, untuk saat ini untuk data calon tetap itu sendiri terdiri dari 18 parpol yang bisa kita lihat di sini Mbak. Ini ada saya catetin bahwa dari 697 calon yang didaftarkan dari 18 parpol tadi itu kita sudah meng-MS-kan atau memenuhi syarat itu sejumlah 576. Yang TMS itu sejumlah 121 calon yang dianggap TMS. Nah ini tapi belum ditetapkan, masih dalam proses pencermatan untuk ditetapkan tanggal 3 November nanti. Oke, berarti baru akan ditetapkan untuk calonnya ini di 3 November itu Pak ya. Berarti tidak akan ada pengurangan atau penambahan lagi setelah itu Pak? Setelah pasca ditetapkan tidak ada lagi, kecuali ada sengketa atau hal lain yang atau banding dan lain sebagainya. Oh itu masih ada kemungkinan. Ada upaya hukum lain. Oke Pak, kalau terkait dengan untuk pemilihnya sendiri tadi kan sudah disebutkan ada sekitar 600.000 Pak ya. Itu sudah tetap Pak ya? Ya, kalau untuk pemilih udah tetap itu di bulan Juli kemarin, Juni kemarin itu secara nasional tanggal 21 itu ditetapkan secara nasional dan Kabupaten Banyuasin itu sudah kita tetapkan 625.988. Nah, ini sudah kita petakan juga dari beberapa generasi ya. Ada kalau generasi Z itu dari umur 17 sampai 24 tahun itu sejumlah 106.347 atau dalam persentase itu 16,99%. Kalau untuk yang milenial, nah milenial ini yang sekitaran umur 25 sampai 40 tahun itu kita anggap generasi yang milenial. Itu jumlahnya 217.000. Persentasenya sekitar 35,98. Ini yang paling besar di Banyuasin. Mendominasi Pak ya. Dominasinya ini. Kemudian yang kedua itu ada generasi X. Nah, ini generasi yang bisa dikatakan umur mapan lah ya. Jadi dari usia 41 tahun ke 56 tahun. Atau kalau dipresentasikan itu 29,64%. Atau berjumlah 185.560. Kalau gitu terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ya sama-sama Mbak. Dan tentunya semoga ini bisa membantu masyarakat gitu kan. Jadi mereka juga lebih teredukasi dan nanti lebih lancar untuk kegiatan pencoblosan. Kalau gitu terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama Mbak. Kami juga terima kasih sama teman-teman. Iya sama-sama Pak. Ya, kalau gitu saya pamit dulu Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Mari Pak. Sekarang kita akan ngeliat kondisi dari kesiapan untuk logistik yang ada di KPU Kabupaten Banyuasin. Nah sekarang saya udah berada di tempatnya secara langsung nih. Yuk kita lihat. Siang Pak. Ya. Ya Pak. Pak ini kita mau tahu nih Pak gimana nih kesiapan dari KPU Kabupaten Banyuasin untuk logistiknya sendiri. Mengingatkan ini kita bentar lagi nih udah mau pemilu 2024. Oh iya. Alhamdulillah kita sudah menerima kurang lebih 6.380 logistik ya dari kebutuhan 12 ribuan untuk kotak suara. Namun untuk surat suara memang belum diterima dari KPU RI ke kita. Dimungkinkan di bulan Desember ataupun Januari karena nanti ada lipat sortir, kemudian di packing di kotak dan baru didistribusikan pada bulan
mungkin awal-awal Februari 2024 menjelang pemilu. Oke, tapi ini tidak ada apa ya Pak, keterlambatan atau gimana untuk logistik kita sendiri atau kekurangan sejauh ini? Sejauh ini masih kekurangan kurang lebih 6 ribuan kotak suara ya. Karena baru sebagian dikirim dari KPU RI melalui provinsi ke kabupaten kota, khususnya Kabupaten Banyuasin. Namun telah kita laporkan kekurangan, ada beberapa kotak rusak, kotak suara yang rusak, ada 6 kalau tidak salah yang rusak. Kita laporkan dalam bentuk bersurat dan gambar kepada KPU RI melalui KPU provinsi. Oke, nah terus Pak untuk kira-kira kedatangan dari kotak suara yang kurang tadi itu kapan Pak? Sudah ada informasi dari KPU RI? Sampai sekarang belum, tapi biasanya itu, ini kebiasaan KPU RI itu biasanya mungkin ini kan lagi proses pendaftaran presiden dan calon wakil presiden nih. Betul. Mungkin menyelesaikan program itu terlebih dahulu, setelah itu mungkin dikirim melalui kan KPU provinsi. Ada beberapa kabupaten kota juga yang belum juga menerima logistik. Hanya beberapa kabupaten kota yang baru menerima, Palembang, Banyuasin, dan beberapa kabupaten kota seperti Lubuk Linggau, mungkin Morenim dan sebagainya. Oke, nah kalau untuk bilik-bilik suara sendiri Pak, gimana untuk kesiapannya sejauh ini Pak? Ya, kita sesuai dengan TPS ya. TPS itu menggunakan 3.000 lebih kotak suara, dan bilik itu memungkinkan maksimal 3 atau minimal 2 di tiap TPS. Jadi kita kurang lebih butuh 10.000 lebih lah, 10.000 bilik suara. Sedangkan untuk rencana distribusi setelah packing dan lipat sortir itu kita arahkan di Februari awal, bulan Februari awal menjelang pemilu legislatif. Pak Bahrial, kalau boleh tahu juga nih untuk proses penyimpanan dari kotak-kotak suara ini gimana sih Pak yang baik dan biar tetap bisa dipakai nanti pas pemilu gitu? Jadi di sini kita kan lebih kurang membutuhkan 12 ribuan kotak suara. Untuk menjaga kelembapan jangan sampai lembab, mengembun dan sebagainya, walaupun di dalam ini ada plastiknya. Kita menggunakan palet namanya, ini palet namanya Mbak. Biar jangan saat dia disimpan di lantai langsung, jangan dia menguap. Jadi hasil penguapan akan merusak kotak. Walaupun ini dari karton duplek, lama-kelamaan ketika kena air pasti dia takutnya bonyok. Itu yang terjadi. Jadi maka di sini dikasih plastik, dikasih palet biar aman lah. Kemudian ini juga paletnya disemprot anti rayap, jangan sampai dimakan rayap. Takutnya ketika rayap makan palet, ikut makan kertasnya. Ini kita sewa ada 6 ruko sebagai gudang logistik KPU, 6 ruko 2 tingkat. Nanti kita lihat ke atas ada palet juga kita siapkan untuk bilik, untuk segala formulir-formulir nanti yang dikirim dari KPU RI ke kita. Mari kita ke atas. Boleh Pak ya? Boleh. Kita ikut lihat-lihat di atas ada apa aja nih Pak. Ini banyak Pak ya, dan besar-besar juga ternyata. Jadi Banyuasin kan merupakan daerah-daerah yang memang luas ya, luas wilayah. Kemudian di beberapa kecamatan itu kita merupakan kecamatan yang memang luar biasa jauhnya. Betul. Ya, ini palet yang tadi saya ceritakan di bawah. Karena memang untuk membantu proses penyimpanan biar tidak terjadi penguapan udara. Karena kelembapan tetap dijaga. Jadi kita ada 6 ruko. Yang dibagi 6 ruko ini nanti ada formulir, ada packing. Kemungkinan kita sewa lagi, satu gedung lagi untuk proses packing. Proses packing. Karena nanti setelah packing kita kirim ke kecamatan. Tiap kecamatan untuk TPS-TPS di tiap kecamatan. Iya, ke PPK terlebih dahulu. Kita di tingkat kecamatan ada yang namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Di tingkat desa kita ada yang namanya PPS. Di tingkat kecamatan ada 5 orang, di tiap desa ada 3 orang. Nah, nanti dari tiap desa ini bentuk lagi KPPS namanya, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu 7 orang. Jadi lumayan luar biasa lah SDM yang dimiliki KPU RI banyak pada yang saat dilibatkan. Nah, ini memang kita cari tempat yang sedikit strategis di pinggir jalan biar enak nih distribusi kritik. Kemudian ada juga dari penjagaan setelah kemarin datang, penjagaan dari KPU sendiri, dari Pamdal, kemudian ada juga dari Polres Banyuasin. Untuk pengamanan juga Pak ya. Ini juga kita pernah pakai di 2019 sebagai gudang.
waktu 2019 di sini juga sama tempatnya Pak ya? Iya. Itu jadi logistik datang, logistik keluar dari sini. Kita catat yang keluar, kita catat yang masuk biar tidak terjadi miskomunikasi. Karena nanti Nah, terus tadi kan juga disebutkan kalau ada keterlibatan dari Polda gitu Pak ya. Nah, untuk pengamanan jadi sejauh ini gimana Pak? Kesiapannya sendiri untuk logistik khususnya nih Pak? Ya, kita telah mengadakan rakor berapa kali dengan Polres untuk pengamanan, pertama pengamanan logistik ya. Pengamanan logistik, kemudian pengamanan saat distribusi. Betul. Sampai ke tingkatan bawah. Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kabak Op, Pak AKP Indra. Jadi memang saya minta tekankan bahwa pertama penjagaan di logistik. Karena mau tidak mau Kamtipmas itu kepolisian tanggung jawab. Kemudian pengamanan pada saat distribusi logistik. Iya betul. Jadi kita kan Banyuasin ini daerah luar biasa panjang perjalanannya dan macetnya luar biasa juga. Siap, benar. Jadi kita perjalanan itu luar biasa takutnya macet. Jadi kita minta dikawal sama polisi saat distribusi logistik. Kemudian ke perairan dikawal lagi. Oke, jadi dengan kapal diantarnya gitu Pak ya. Nanti kita lihat-lihat juga beberapa ruko yang memang kita sewa untuk menjadi gudang logistik. Iya, tadi kan kayak yang udah Bapak bilang kita ada punya 6 gedung yang udah kita sewa untuk logistik. Mungkin boleh nih Pak lihat-lihat di gedung lainnya ada apa aja. Boleh Pak ya? Oke, kita siap. Cek ke sebelah-sebelahnya. Ya ini bentuk kotak. Jadi nanti di sini dirangkai sendiri oleh teman-teman yang memang mempunyai kemampuan untuk merakit ini. Biasanya kita menggunakan pihak ketiga untuk merakit membantu merakitnya Pak ya. Melipat. Ini udah pakai berapa gedung Pak untuk kotak suara doang Pak? Baru 2 ya. Oh baru 2 ya. Baru 2 berarti kita memungkinkan kedatangan nanti 3 lagi. Belum bilik. Iya bilik. Jadi pas. 4 kotak untuk 4 gedung, 2 kotak untuk bilik. Pas. 6 Pak ya? 6. Tapi siap-siap 1 gedung lagi mungkin untuk kalau ada yang Iya, formulir yang lainnya akan datang dan kita sortir lagi, kita packing lagi di sini dan kita distribusikan nanti. Tuh, jadi ini seperti yang di atas tadi, yang di sebelah. Jadi sama Pak ya? Penyimpanannya juga pakai plastik dan pakai palet ini palet, Pak ya? palet. Ini nih contoh yang rusak nih. Oh, ini ada yang rusaknya. Ya, ini yang rusak. Ini dari datang rusak atau Pak? Ini mungkin dari distributor ya, dari distributor yang 1, 2, 3, 4, 5. 5 rusak. Ini kan satunya kan 5. Oh, 1 plastik 3, 4, 5 ya, 1 ini 5. Berarti ini nanti akan nunggu untuk mengganti yang baru lagi gitu Pak? Ya, jadi kita sudah laporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk minta diganti dulu yang ini. Jadi kita datang, kita kirim lagi yang sifatnya yang memang rusak, kita minta diganti. Oke Pak, makasih banyak atas informasinya. Semoga ini pemilu 2024 bisa berjalan dengan Insya Allah. lancar. Amin. Mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media, terutama TVRI. Siap Pak. Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih. Oke Pak. Ya, jadi kita udah lihat kan kesiapan dari logistik yang ada di KPU Kabupaten Banyuasin. Dan tentunya diharapkan ini akan dapat aman ya, tentunya logistik-logistik yang dibutuhkan untuk pemilu 2024 nanti. Nah, setelah kita tanya-tanya dengan pihak KPU Kabupaten Banyuasin, udah dapet nih titik temunya. Bahwasannya KPU Kabupaten Banyuasin ini sudah 50% siap untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Nah, lantas seperti apa sih kira-kira kesiapan dari KPU-KPU ataupun stakeholder terkait di daerah lainnya di Sumatera Selatan? Saksikan dalam episode Titik Temu selanjutnya.